Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya teman-teman. Sehat jasmaninya, rohaninya selalu disehatkan ya. Segala urusannya dimudahkan ya, dan diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, ini kita coba pelajari ya. Dipelajari ya, kita nggak usah bosan lah. Kita juga mempelajari project lain seperti Core, Pi Network dan lain-lain. Itu memang perlu pembelajaran, karena tentunya setiap project itu kan berbeda, visi misi berbeda ya. Pi Network pun kita pelajari itu tidak cukup hanya sehari dua hari, seminggu dua minggu. Nah, banyak misunderstanding itu karena memang baru mempelajari seminggu dua minggu sudah merasa paham. Akhirnya apa? Akhirnya ketika ada hal-hal yang sebetulnya salah dipahami dan dia merasa sudah memahami, akhirnya salah gitu kan. Nah, jadi apa namanya, setiap project itu memang perlu kita belajar. Makanya dari awal saya selalu mengajak teman-teman semua, yuk project apapun kita coba pelajari ya. Kita belajar bersama-sama karena setiap project itu pasti ada perbedaan. Ya, ada yang memang dia suka edukasi, mengedukasi, ada yang memang tidak suka mengedukasi, tapi seperti kemarin ya, tiba-tiba langsung listing di Bitmart BTH. Nah, itu kan tidak ada edukasi sebelumnya dan sebagainya, dia hanya teknis saja, itu pun teknis terbatas gitu. Ada macam-macam lah. Jadi karakter developer itu kan beda-beda. Nah, ini Omega Network juga perlu dari kita pribadi untuk belajar ya, memahami. Di sini ada FAQ dan Q&A. Ya, jadi beberapa pertanyaan yang sering diajukan ya oleh para penambang yang mengenal tentunya jaringan Omega ini. Kemudian ada beberapa yang disiapkan jawabannya oleh developer ya. Coba kita pelajari sama-sama teman-teman. Nah, ini dari websitenya Omega sendiri ya. Kita coba pahami dan pelajari. Ada pertanyaan ya, pertanyaan yang sering diajukan atau pertanyaan dan jawabannya yang sudah ada ya. Ini sebenarnya yang sudah siap. Nah, ini pertama adalah secara umum ya, kita coba lihat apa itu cryptocurrency. Nah, sebenarnya banyak orang yang memahami cryptocurrency ini kok, itu kok, dan lain sebagainya, padahal hanya katanya dan ya sesimpel itu saja ya. Memang secara umum betul, cryptocurrency adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi ya. Sementara fiat itu yang tidak menggunakan teknologi blockchain ya, berarti tidak menggunakan algoritma kriptografi ya, untuk keamanan dan beroperasi secara independen di sini dari bank sentral. Secara independen artinya tidak terikat dengan perbankan. Ini adalah bentuk mata uang terdesentralisasi yang dapat ditransfer langsung antar individu tanpa memerlukan perantara seperti bank. Jadi bang, bisa kok sekarang fiat aja pakai Dana, nggak pakai bank ya. Sekarang ada Oppo, ada apa segala macam. Nah, sebenarnya itu artinya tersentralisasi. Tetap kita kan rupiah itu melalui, misalkan kita menggunakan aplikasi apa, banyak dari dulu ya, Doku dan lain sebagainya lah ya, banyak banget. Akhirnya muncul Dana, Oppo dan lain sebagainya. Nah, ya itulah perantaranya tersentralisasi. Kita harus deposit di wallet itu sendiri, kita buat di aplikasi itu sendiri. Nah, itu artinya melalui pihak ketiga, sama saja ya, baik itu mau perbankan ataupun aplikasi pengiriman dana fiat seperti itu ya. Nah, kalau ini tidak, karena menggunakan smart contract dari dompet kita langsung ke dompet tujuan tanpa melalui perantara lagi. Itulah keunggulan daripada alamat wallet smart contract ya, yang ada di blockchain. Kita melalui blockchain, yaitu ini cryptocurrency. Kemudian apa itu jaringan Omega? Katanya Omega Network adalah produk dari upaya tim jaringan Omega untuk menciptakan mata uang alternatif sejati yang serupa dengan jaringan Pi. Ya, karena memang dari awal developernya mengatakan bahwa ini mengikuti
mengikuti perjalanan Pi, pergerakan Pi, baik itu nilai, ekosistem dan lain sebagainya. Jadi ini adalah nantinya akan menjadi salah satu ekosistemnya Pi Network. Ya, ini salah satu koin ya, atau bisa dikatakan token yang ada juga di blockchainnya Pi Network nanti ya. Kami bertujuan agar Omega menjadi koin emas dan Pi menjadi koin berlian, seperti itu ya. Jadi mengikuti perjalanan daripada Pi Network, pengembang daripada Omega ini ya. Kalau untuk masalah Bang, Omega sebenarnya dari mana, negara mana, tertinggal informasi Anda ya. Karena dari awal saya sudah jelaskan ketika saya bahas Omega ini, ada di video saya itu dari mana negaranya, siapa pengembangnya, terdaftar atau tidak ya, kemudian legalitasnya ada atau enggak dan lain sebagainya. Itu udah dibahas, sudah ada semua, selesai semua ya. Jadi kalau masih menanyakan Bang, Omega itu aman gak sebenarnya dan lain sebagainya, itu tertinggal informasinya gitu. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang Omega Network di situs web kami omtc.com ya, silahkan dipelajari gitu teman-teman. Jadi Omega ini intinya adalah seperti halnya Bitcoin dan ETH mungkin ya, seperti itu. Tetapi kan memang beda beda blockchain. Kalau untuk ETH dan Bitcoin itu kelas L1 semua, tapi kalau untuk Omega ini memang dia memposisikan diri di L2, di mana induknya adalah ada 4 ya. Ada 4, ada berapa ya teman-teman ya? Ada iya betul ya, ada 4 ya, ada Pi Network, Omega Omega sendiri, kemudian Pi Network, kemudian BNB, kemudian Ethereum ya gitu. Nah nanti di sana ada 4 blockchain yang digunakan oleh Omega. Kemudian di mana saya dapat menemukan kontrak pintar ya. Anda dapat melihat kontrak pintar yang terverifikasi di sini, ada di BSKSK. Nah, ini adalah blockchainnya BSC ya. Nama token, simbol token jaringan sementara ini, tokennya posisi terdaftar di BSC ya. Kalau untuk di Pi Network belum. Tapi memang tujuannya nanti adalah yang diutamakan adalah Pi Network, teman-teman. Nah, karena Pi Network sendiri belum open mainnet, jadi artinya mungkin belum disinkronkan. Kemudian desimalnya 18, jenis tokennya BEP20, total pasokan 970 juta ya. Pasokan beredar nanti 0,4%. Oke. Kemudian bagaimana cara membuat dompet OMN? Nah, ini kemarin Bang, cara buat dompet OMN kemarin bagaimana caranya? Saya nggak tahu, tertinggal juga informasinya Anda. Kemarin saya kasih tutorialnya, ada di video sebelumnya. Buat dompetnya itu bukan di eksternal, tetapi di aplikasinya, di internal. Kita tinggal ikutin aja di situ. Saya ada video tutorialnya. Buat dompet internalnya dulu ya di aplikasi Omega Network. Nanti untuk eksternalnya itu menggunakan smart contract. Ya, kita tinggal masukin aja di Trust Wallet, di MetaMask atau di Bitkip misalkan, yang bisa masuk smart contract. Kita masukkan saja, nanti ada ya, seperti itu. Saat ini token OMN dijual di jaringan BEP20 dan ICO kemarin ya, yang bagi yang ikut sudah paham. Dan nantinya dapat dikonversi di jaringan Omega dengan tarif 1:1 untuk membuat dompet OMN di BEP20. Gunakan sistem seperti MetaMask atau Trust Wallet. Anda dapat menggunakan video tutorial berikut. Nah, di sini pun di websitenya ada tutorialnya ya. Jadi kalau misalkan mau gimana caranya ya di sini ada. Saya juga udah buat kemarin ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara menyiapkan dompet perangkat lunak MetaMask Trust Wallet? Ya, ini perangkat lunak sebenarnya kan gampang, ini standar. Kita tinggal download MetaMask Trust Wallet, daftar, ya verifikasi dan lain sebagainya. Layaknya kita buat dompet lah, exchanger dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk jenis-jenis wallet kan saya juga jauh-jauh hari, bahkan dari akhir tahun kemarin saya udah jelaskan custodial wallet dan non custodial wallet seperti apa bedanya. Tapi secara daftar, secara garis besar sama saja. Ya intinya kita melalui tahap verifikasi gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana cara membeli token OMN menggunakan smartphone atau tablet? Ya memang kita kan berbasis smartphone teman-teman. Untuk membeli token ya
OMN menggunakan perangkat luar, Anda dapat menggunakan aplikasi seperti Trust Wallet dan MetaMask untuk terhubung dengan Wallet Connect ya. Seperti yang ditampilkan dalam videonya ya. Untuk membeli OMN kan gampang sebetulnya. OMN ini sudah ada di mana? Di PancakeSwap sudah ada. Kita tinggal beli saja ya. Coba dicek di Uniswap ada nggak gitu. Nah, kemarin kalau nggak salah Uniswap atau PancakeSwap ya. Karena memang saya juga, kalau saya pribadi memang jujur aja memang nggak beli teman-teman ya. Saya nggak ikut ICO. Nah, saya fokus menambang saja. Maklum biasa gratisan mainannya. Ya, jadi kalau teman-teman yang mau beli ya silahkan. Yang sudah ada apa namanya OMN ya, yang sudah ada OMN silahkan aja. Kalau beli di websitenya di sini bisa. Oke, kemudian penjualan token ya, kita coba cek bagaimana tahap seed IFO akan diluncurkan. Nah, ini mulai 000 AM pada 22 bulan Februari kemarin ya. Ini untuk ICO jumlah 48 juta ya. 61 hari setelah listing, dirilis secara bertahap selama 22 bulan. Ya, ini untuk apa ini? IFO diluncurkan berarti 48.500.000 token ya. Diinvestasikan selama 22 bulan, berarti berapa ya? 22 bulan ya, artinya 2 tahunan lah ya. Dimulai 61 hari setelah listing. 61 hari setelah listing. Nah, listingnya itu kapan? Nah, kita coba lihat ya. Setahu saya listingnya ini ada informasinya di sini juga ada nanti. Ini tanggal 1 Juni. Berarti 61 2 bulan, Juni, Juli, Agustus. Nah, mulai Agustus dipestingkan 48.500.000 ya. Oke, kemudian bagaimana fase Free Fire akan diluncurkan? Nah, jadi di sini untuk harga jual 0,17 ya, untuk harga jual saat ini jumlah 77.600.000 token diinvestasikan dimulai 31 hari setelah listing. Ini sebulan lebih cepat ya. Tadi 2 bulan setelah listing, ini sebulan setelah listing. Dirilis secara bertahap selama 17 bulan. Ya, gitu. Ini fase Free Fire akan diluncurkan. Oke. Kemudian bagaimana fase IDO akan diluncurkan? Biasanya IDO dilakukannya setelah open mainnet biasanya. Nah, ini berarti pada mana ini ya? Ini bulan 4 ya, berarti sudah lewat ya. 24 ini kan arti bulan 4 berarti bulan kemarin ya teman-teman ya. Bentar. Ya betul, berarti ini kemarin ya. Biasanya IDO itu setelah ini loh, setelah mainnet. Kemarin IDO yang saya tahu kan IFO berarti kemarin bulan Februari ya. IFO betul. Kemudian Prepare ini bulan 3. Kemudian ini IDO bulan 4 kemarin ya. Ini 19.400 token. Ini 20% pada 31, ini bulan 5, 80% dimulai pada 1 Juni ya, bulan 6, dirilis secara bertahap selama 12 bulan ya. Jadi bertahap artinya ini pembagian penjualan daripada token ini kan fokus di penjualan teman-teman ya. Diutamakan memang demi stabilisasi daripada value nantinya di bursa. Tujuannya ke sana teman-teman ya. Tetapi ini penjualan ini fokus pada teman-teman yang memang mau mengikuti saja. Tapi kalau yang enggak mau fokus menambang ya nggak usah ikut juga IDO, IFO kayak gini kan, nggak ICO nggak perlu lah, nggak perlu kita investasi beli koin ya. Kalau memang dirasa teman-teman udah saya fokus nambang aja misalkan seperti itu. Bagaimana cara membeli token OMN di putaran penjualan awal? Nah, ini bagaimana katanya ya. Setelah program penjualan yang Anda ikuti, Anda dapat melihat token OMN di dashboard vesting Anda. Bergantung pada putaran penjualan Anda ikuti. Nah, ini penjualan ini ada di websitenya. Bagi teman-teman tinggal akses saja. Nanti ada petunjuknya dan cara-caranya, silahkan saja ya. Nah, untuk harganya tadi berapa? 0,47 ya kalau nggak salah. 74 ya. Coba sebentar kita coba cek di sini. Tadi berapa? Nah, 0,11 ya. Harga jual 0,11 sekarang. Tadi perasaan 37 deh. Gitu teman-teman. Jadi kalau untuk yang beli silahkan, di sini ada kontraknya, smart kontraknya buat menyimpan hasil pembelian kita. Ini bisa mau simpen di Trust Wallet atau di MetaMask boleh gitu ya.
Kapan penjualan publik akan dimulai? Nah, ini penjualan secara umum ya. Penjualan publik di bursa. Nah, ini penjualan di bursa ya, artinya sudah listing terdesentralisasi. PancakeSwap akan dimulai pada 1 Juni 2023 ya, pukul 00.00 ya. Ini tanggal 1 Juni. Oke, coba kita lihat daftar. Nah, kapan daftar resminya? 1 Juni di sini ya. Nah, ini daftar resmi PancakeSwap terdesentralisasi akan berlangsung pada 1 Juni setelah sebulan. Nah, berarti Juli. Ini Juni PancakeSwap dulu. Nah, bagi teman-teman nanti kalau misalkan sudah di PancakeSwap, jika memang nanti ternyata dari aplikasi miningnya kita bisa bisa WD, ini bisa misalkan sekian persen diberikan kepada penambang nanti 1 Juni misal contoh ya. Itu bisa di PancakeSwap kita tukar ke USD atau kita mau beli. Ini umum, artinya tidak dikhususkan ya untuk yang beli siapa saja. Tanggal 1 Juni. Kemudian 1 Juni besok ya, berarti ya, bulan besok. Kemudian apakah ticker OMN ya akan terdaftar di PancakeSwap dan dengan pasangan perdagangan apa? Daftar token OMN di PancakeSwap direncanakan pada tanggal 1 Juni. Oke. Dan pasangan perdagangannya adalah USDT ya. Jadi belum ada pasangan yang lain, baru langsung USDT teman-teman. Gitu 1 Juni ya. Oke. Kemudian apakah daftar publik di bursa terpusat dijamin? Nah, tim operasi bisnis kami saat ini sedang bernegosiasi dengan beberapa platform pertukaran terpusat teratas. Kemungkinan tanggal terakhir untuk mengumumkan platform pertukaran terpusat pertama untuk listing OMN adalah 1 Juni. Ya, Juni besok. Silakan ikuti, berarti 3 minggu lagi ya. Ikuti kami di media sosial untuk memastikan Anda tidak ketinggalan pengumuman ya. Gitu. Apa yang harus saya lakukan dengan token OMN setelah saya menerima di dompet saya? Anda dapat menjualnya secara langsung atau menyetor token dan mendapatkan bunga darinya. Jadi bisa di hold atau ditradingkan atau di staking nanti jika memang ada menu staking, atau bisa dijual segera setelah peluncuran publik. Kami akan memulai program taruhan kami alias trading dengan suku bunga tahunan. Oh ya nih, bukan trading tapi staking ya. Suku bunga tahunan yang menarik hingga 200% APY, 5% dari total pasokan dicadangkan untuk masyarakat. Selain itu, akan ada banyak program yang hanya dapat diikuti oleh pemilik token baru. Anda harus memutuskan sendiri katanya, apakah ingin berinvestasi dengan proyek dalam jangka pendek atau panjang gitu ya. Jadi kembali ke Anda masing-masing ya. Apa perbedaan antara token penjualan token dan token yang ditambang? Tidak, katanya jumlah koin yang Anda beli dan jumlah yang Anda tambang adalah sama. Tentunya tokennya itu juga, Omega juga, dengan total pasokan 970 juta. Jadi mau yang beli ataupun nambang, ngambilnya dari total supply ini. Jumlah koin yang Anda beli di putaran seed, IFO, private, IDO saat diterima di dompet Anda dapat langsung diperdagangkan di bursa. Jadi ya, teman-teman beli nih, sekarang beli 0,11, ternyata naik jadi 0,75 misalkan. Anda mau jual ya silakan. Itu sudah bisa kalau yang beli. Ya, kalau kita kan nambang nih, nambang belum bisa dipindahin ke wallet, belum bisa ditarik, artinya belum bisa dijual juga gitu ya teman-teman ya. Jadi jelas saya rasa ya, jumlah koin yang Anda tambang Anda perlu KYC untuk dapat menariknya. Nah, jadi kalau misalkan belum KYC walaupun udah listing berarti kita belum bisa nih. Belum bisa withdraw ya. Jadi harus melalui KYC dulu. Informasi dan ketentuan KYC ada di halaman 15 white paper ya. White papernya silahkan teman-teman. Gitu ya. Jadi ini beberapa pertanyaan tentang Omega supaya lebih jelas lagi, bukan apa-apa, maksud saya biar teman-teman lebih paham lagi arahnya kemana Omega ini, seperti apa dan bagaimana langkah-langkahnya. Ini juga sebagian pertanyaan ini adalah sebagian jawaban daripada roadmap sebetulnya ya. Oke lah, itu aja teman-teman ya. Saya rasa jelas, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan memperjelas lagi memahami perjalanan daripada Omega Network ini ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.